Halo cuy, gimana kabarnya? Semoga lo sehat selalu, banyak duit, dan tentunya selalu kuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Hehehe. Oke, kali ini gue share ke lo sesuatu tentang kerjaan. Kalau suruh milih, lo pilih mana cuy? Kerja outdoor atau indoor? Jadi orang lapangan atau kantoran? Yuk langsung obrak-abrik semuanya biar sama-sama paham. Let's go. Oke cuy, pertama, fakta tentang kerja kantoran. Berikut adalah hal yang enak banget bila mana lo jadi orang kantoran. Yang pertama, belajar manajemen waktu. Mau nggak mau, lo pasti dan harus belajar untuk manajemen waktu bila kerja di kantor. Masuk kantor dengan absensi, deadline tugas, sampai janjian bertemu klien yang pantang terlambat cuy. Tentunya ada sanksi untuk semua keterlambatan pada saat lo kerja kantoran. Terlambat terus-terusan akan membuat lo dinilai jelek oleh atasan dan bahkan bisa sampai kepada pemotongan gaji cuy. Nah, disinilah titik krusialnya. Dengan sanksi dan aturan kerjaan, pada akhirnya lo akan belajar yang namanya manajemen waktu. Hal ini sudah pasti memberikan dampak bagus pada kehidupan lo, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kedua, yaitu mengasah kemampuan berkomunikasi dan kreativitas. Secara nggak langsung, pasti kemampuan interpersonal dari diri lo akan terlatih dengan kerja di kantoran. Misalnya saja kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Negosiasi sampai kemampuan untuk memahami kondisi dan memotivasi orang lain. Terus berinteraksi dengan orang lain pada saat lo kerja kantoran akan melatih diri sehingga bisa memiliki kemampuan interpersonal yang lebih baik. Selain interpersonal, kerja kantoran akan mengasah kemampuan intrapersonal juga cuy. Lo bisa lebih memahami diri sendiri. Bagaimana cara kerja terbaik yang sesuai dengan diri lo sendiri cuy. Serta bagaimana sebaiknya menyikapi suatu keadaan tertentu. Di samping itu, lo juga akan memiliki berbagai pengalaman terkait posisi dan bidang usaha di perusahaan. Dan tentu menjadi lebih kreatif karena dituntut mengeluarkan ide-ide terbaik pada saat bekerja. Lanjut yang ketiga, mengenal seluk-beluk bisnis. Keuntungan lainnya dari kerja kantoran adalah dari segi bisnis perusahaan cuy. Karena lo terlibat langsung di dalamnya, tentu lo akan lebih memahami seluk-beluk bidang tersebut. Misalnya saja kerja kantoran yang lo jalanin adalah di bidang distributor mesin digital printing. Lo jadi bisa tahu bahwa ada banyak jenis digital printing yang bahkan bisa mencetak di kaca dan kayu. Selain itu, lo juga mulai memahami tren dan target market usaha tersebut, serta supplier dan kompetitor yang ada. Berada pada satu ranah tertentu saat kerja kantoran tentunya membuat networking semakin baik dan luas, memberikan akses buat lo belajar lebih banyak lagi. Oke, sekarang lanjut ke hal yang gak enak banget saat lo kerja kantoran ya cuy. Yang pertama, yaitu mengganggu kesehatan. Jelas cuy, kerja kantoran itu identik dengan menghabiskan hampir semua waktu di depan laptop atau komputer di meja. Berjam-jam, berhari-hari, dan berminggu-minggu melakukan pekerjaan. Pasti ada efek sampingnya cuy. Mata dan otot-otot seperti bahu, leher, dan punggung akan terasa pegal dan lelah. Itu semua pasti sangat mengganggu kesehatan lo cuy. So, lo harus sering-sering cek kesehatan dan wajib banget menjaganya. Yang kedua, kehidupan yang monoton. Dengan kerjaan dan tanggung jawab yang sama, kehidupan lo saat kerja kantoran akan statis dan penuh dengan rutinitas.
Terlebih jika jarak antara rumah dan kantor lo jauh banget cuy. Lo harus bangun pagi hari dan bersiap. Lalu naik kendaraan dan sambung menyambung sampai ke tempat kerja. Setelahnya, lo mulai membuka kerjaan dan terus mengerjakannya sampai waktu pulang tiba. Monoton banget kan ya cuy? Hehehe. Oke, yang ketiga, yaitu gaji yang gak adil cuy. Yes, gak bisa dipungkiri lagi cuy. Kalau perusahaan dengan karyawan yang sangat banyak tentunya lebih ketat dalam menerapkan sistem gaji. Bagi yang akan kerja kantoran, perusahaan sudah menetapkan standarisasi tersendiri untuk gaji karyawan yang akan sulit dinegosiasi. Naik gaji pun itu harus dipastikan seberapa lama dan seberapa banyak kenaikan gaji pada saat kerja kantoran tersebut. Nggak enak juga ya cuy. Oke, itulah tentang kerjaan di kantor. Lalu gimana dengan kerjaan di lapangan cuy? Oke, langsung bahas. Fakta kerja lapangan, hal yang enak dan yang nyusahin. Yang pertama kita bahas yang enak terlebih dahulu ya cuy. Saat lo kerja di lapangan. Yang pertama yaitu jam kerja yang fleksibel. Secara formal, perihal penetapan jam kerja tiap-tiap perusahaan bisa berbeda-beda. Tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Pada umumnya ada dua pola penetapan jam kerja yang biasa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu 8 jam dikali 5 hari kerja. 7 jam dikali 5 hari kerja ditambah 5 jam dikali 1 hari kerja. Intinya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu total 40 jam per minggu. Bagi pekerja lapangan seperti sales motoris freelance dan lain-lain, orientasinya adalah target penjualan. Maka itulah jam kerja orang lapangan itu nggak sesuai dengan apa yang disebutkan di undang-undang. Bisa lebih atau kurang dari 40 jam per minggu cuy. Nah ketika target penjualan tercapai lebih cepat, maka itu artinya jam kerja orang lapangan lebih pendek. Hehehe, enak kan cuy? Bisa lebih cepat kerjanya. Oke, peraturan kerja lebih bebas. Nah, ada kalanya seseorang itu punya keperluan mendadak yang harus segera diselesaikan. Misalnya, sekedar untuk pergi ke bank, ke kantor pos, dan sebagainya. Seorang staf harus mendapat izin untuk keluar kantor untuk menyelesaikan urusan kecil seperti itu cuy. Sebaliknya, seorang pekerja lapangan itu nggak perlu semuanya cuy. Nggak perlu izin ini itu. Kenapa? Ya karena pada dasarnya orang lapangan sudah berada di luar kantor kan cuy. Tapi ingat jangan sampai mangkir ya cuy. Hehe, jangan nakal. Oke. Yang ketiga, banyak benefit dan bonus. Karyawan yang bekerja di lapangan biasanya bekerja dengan target. Misalnya, seorang sales akan mendapatkan lebih banyak bonus atau insentif apabila berhasil mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan oleh atasan. Berbeda dengan field engineer, bonus atau insentif yang mereka terima tergantung dengan durasi kerja mereka di lapangan. Gimana? Sama sini udah bisa bayangin kan? Yang mana yang lebih enak? Oke, lanjut yang keempat. Membentuk mental yang kuat. Seorang staf pada umumnya hanya bisa bertanggung jawab kepada atasannya saja. Tidak seperti pekerja lapangan yang harus bertanggung jawab pada dua pihak cuy. Yaitu atasan dan klien atau customer atau konsumen. Nah tanggung jawab yang relatif lebih berat inilah yang paling berperan dalam pembentukan mental seorang pekerja lapangan. Oke, sekarang gue mau bahas hal yang nyusahin saat lo jadi pekerja lapangan. Yang pertama, panas dan hujan cuy. Berbeda dengan orang kantoran yang bekerja di tempat yang nyaman seperti ruangan ber-AC atau setidaknya tertutup sehingga dapat terlindung dari cuaca di luar. Orang-orang bekerja di lapangan harus siap dengan berbagai cuaca yang ada. Harus siap kemanasan apabila cuaca sedang terik di tengah hari. Dan harus siap juga kehujanan. Hehehe. Makanya cuy, lo harus siapin mantel ya kalau lagi naik motor ya maksud saya. Oke, yang kedua lebih berat. Nah ini gini cuy, apabila orang kantoran cenderung banyak bekerja di depan komputer atau berkutat pada urusan administrasi, orang yang bekerja di lapangan lebih banyak menguras energi fisik.
Pekerjaan di lapangan cenderung lebih melelahkan dibanding pekerjaan di kantor. Oleh karena itu, pekerja lapangan nggak boleh mudah mengeluh karena lelah atau capek cuy. Ya memang kalau di lapangan itu lebih berat, lebih kerasa capek cuy. Oke, yang ketiga, fasilitas nggak optimal. Ya ini benar sekali. Fasilitas yang disediakan untuk bekerja di lapangan umumnya nggak seoptimal orang yang bekerja di kantor yang bisa mendapat ruangan ber-AC, komputer, dan lain sebagainya. Hal ini juga berdampak pada kenyamanan kerja. Pekerja lapangan harus siap bekerja dengan fasilitas seadanya ya cuy. Ya itulah pesan gue di video kali ini. Kesimpulannya dari video ini adalah mau kerja dimanapun dan dalam kondisi apapun lo harus siap-siap ya cuy. Maka dari itu lo harus tentuin pilihan yang tepat buat diri lo sendiri. Oke lah, sekian job-job dari gue. Silahkan lo kritik aja video ini jika lo nggak nemuin apa yang lo cari. Kritik lo adalah bentuk cinta yang indah buat gue. Cia. Oke, gue Steve Genius. Thank you very very much and good luck.